Beragam persoalan di Kepri mencuat selama setahun belakangan. Mulai dari kejahatan terorganisir hingga ancaman terhadap lingkungan, menunjukkan masih rapuhnya sistem pengawasan dan penegakan aturan. Berikut GoTV News akan mengupas kasus-kasus fenomenal yang terjadi sepanjang tahun 2025. Satreskrim Polresta Tanjung Pinang membongkar pemalsuan sertifikat tanah. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang menerima Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang kembali mengungkap peredaran narkoba jenis sabu jaringan internasional di Kota Tanjung Pinang. Hal itu diketahui dari hasil pengecekan harga dan mutu berat. Kasus mafia tanah di Indonesia bukan sekadar konflik agraria, melainkan cermin rapuhnya penegakan hukum. Publik pernah dikejutkan soal sengketa tanah yang menyeret Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Meski tak berujung pidana, kasus tersebut menegaskan satu hal. Jika tokoh nasional saja bisa terseret, lalu bagaimana dengan warga biasa yang jauh lebih rentan? Siapa namanya? Tanjung Balang. Itu penjualikan kan? Iya, penjualikan. Penjualikan. Masa penjualikan punya tanah seluas ini? Betul. Ya kan? Jadi itu kebohongan, rekayasa macam-macam. Kalau ada tanahnya Itu permainan lipo, itu ciri lipo itu. Nah. Jadi Sepanjang 2025, praktik mafia tanah di Kepulauan Riau masih marak, khususnya di Tanjung Pinang dan Bintan. Kasus yang terungkap meliputi pemalsuan sertifikat, penipuan jual beli tanah, dan penguasaan lahan strategis. Di Bintan, pelaku yang pernah tersangkut kasus serupa kembali dilaporkan dengan pola kejahatan yang sama. Di Tanjung Pinang, warga melaporkan penipuan jual beli tanah yang merugikan pembeli, sementara pelaku justru melapor balik. Kasus lain menunjukkan pemalsuan dokumen untuk menguasai rumah mewah hingga bangunan disegel polisi. Namun hal ini membuat publik bertanya, bagaimana dokumen palsu bisa lolos hingga tahap penguasaan aset? Polisi mengungkap sindikat pemalsuan sertifikat tanah yang diduga terkait TPPU dan melimpahkan barang bukti ke kejaksaan. Namun ironi muncul ketika dua tersangka mafia lahan dibebaskan dengan alasan hukum karena masa tahanan habis. Hukum berjalan, tapi keadilan tertunda. Penghargaan PIN emas kepada Kapolresta Tanjung Pinang adalah pengakuan atas keberhasilannya mengungkap kasus mafia tanah di wilayah hukumnya. Tetapi belum merupakan jawaban. Mafia tanah belum sepenuhnya tumbang. Masih ada warga yang berjuang mempertahankan haknya dan tersangka masih bisa menemukan celah hukum. Mafia tanah adalah kejahatan senyap. Ia tidak selalu gaduh, tapi dampaknya panjang dan merusak. Pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa, namun di baliknya tersimpan praktik TPPO yang kian terorganisir. Di Asia Tenggara contohnya, kejahatan ini memasuki babak baru. Tak lagi sebatas buruh ilegal, tetapi juga pekerja digital yang terjerat sindikat judi online. Sebagai wilayah perbatasan, Kepri menjadi titik rawan pengiriman manusia. Sepanjang tahun 2025, GoTV News mencatat pengungkapan kasus PMI ilegal dan TPPO melalui pelabuhan kecil, jalur tikus, hingga penyalahgunaan dokumen. BP3MI, TNI AL, dan Polri berulang kali menggagalkan penyeludupan di Karimun dan Bintan. Ratusan paspor ditolak karena indikasi keberangkatan non-prosedural. Sementara ratusan PMI dideportasi dari Malaysia melalui Kepri akibat visa habis dan dokumen bermasalah. Ironisnya, kasus TPPO juga menyeret oknum aparat dan mantan pejabat. Seorang oknum polisi di Bintan bahkan dituntut 7,6 tahun penjara.
Satgas dibentuk, regulasi diperketat, namun praktiknya TPPO masih bebas bergerak, terutama di wilayah perbatasan. Pertanyaannya, jika penindakan terus dilakukan, mengapa pengiriman PMI ilegal tak pernah berhenti? Masalahnya bukan semata-mata soal pelaku di lapangan, tetapi sistem yang masih memberi celah. PMI ilegal dan TPPO bukan sekadar pelanggaran administrasi, ini adalah kejahatan kemanusiaan. Tak dapat dipungkiri, Indonesia masih darurat narkoba. Jaringan internasional terus memanfaatkan wilayah perbatasan, jalur laut, pelabuhan kecil, hingga celah di aparat penegak hukum. Kepulauan Riau berada di garis terdepan, bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga lintasan strategis peredaran narkotika internasional. Sepanjang 2025, GoTV News mencatat belasan pengungkapan kasus narkoba dari penyeludupan lintas negara hingga dugaan peredaran di dalam lapas. Di Tanjung Pinang, WNA ditangkap dan jaringan kurir internasional dibongkar. Di Bintan dan Batam, penyeludupan narkoba, senjata api, serta minuman keras berhasil digagalkan. Kejaksaan memusnahkan barang bukti narkoba senilai 10 miliar rupiah, menandai besarnya skala peredaran yang berhasil diungkap sekaligus menunjukkan besar pula barang haram yang beredar. Lebih mengkhawatirkan lagi, jaringan ini menjangkau berbagai profesi dan institusi. Sejumlah oknum aparat hukum dan ASN, dari kepolisian, Satpol PP, wartawan, hingga petugas rutan dan lapas diduga terlibat kasus narkoba. Bahkan muncul dugaan narapidana mengendalikan peredaran narkoba dari balik jeruji. Penangkapan demi penangkapan terus dilakukan, barang bukti dimusnahkan, vonis berat bahkan dijatuhkan. Namun pertanyaannya tetap sama, mengapa narkoba dapat terus masuk? Ini bukan sekedar soal barang haram, melainkan soal integritas. Ketika benteng penjaga ikut retak, lalu siapa lagi yang dapat kita andalkan? Bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera dan Aceh kembali membuka persoalan lama soal tambang ilegal dan perusakan hutan. Meski klaim penertiban berulang kali telah dilakukan, namun praktiknya tambang ilegal masih terus hidup, berpindah lokasi, berganti pelaku, dan kerap dilindungi kekuasaan. Di Kepulauan Riau, dampaknya terlihat jelas. Sepanjang 2025, GoTV News mencatat maraknya aktivitas tambang pasir ilegal di Bintan, Batam, dan Karimun yang diduga merusak pulau-pulau kecil, hutan, dan wilayah pesisir. Di Bintan, razia dan pemeriksaan pemodal dilakukan, namun aktivitas ilegal kembali muncul usai penertiban. Di Karimun, penindakan dinilai belum tegas. Kasus ini kian serius ketika muncul dugaan keterlibatan oknum penegak hukum. Seorang oknum jaksa bahkan dimutasi hingga dipecat setelah namanya dikaitkan dengan perusakan hutan. Fakta ini mempertanyakan integritas pengawasan. Kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal tak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan wilayah pesisir. Pemerintah akhirnya menertibkan 321 hektar lahan tambang ilegal dan mengembalikannya ke negara. Namun publik bertanya, mengapa harus selalu setelah kerusakan terjadi? Tambang ilegal selalu meninggalkan pola yang sama, keuntungan yang cepat bagi segelintir pihak, kerusakan berdampak langsung ke masyarakat, dan penertiban yang datang terlambat dari pemangku kepentingan. Kepri hari ini mungkin belum dilanda bencana besar, namun tanda-tandanya sudah terlihat. Tambang ilegal bukan sekedar soal izin, melainkan pengawasan dan keberpihakan pada lingkungan. Jika terus dibiarkan, Kepri hanya akan menunggu waktu sebelum akhirnya menghitung dampak kerugian yang jauh lebih besar. Kenaikan tarif layanan publik kerap dibungkus dengan alasan efisiensi dan peningkatan pelayanan. Namun kebijakan tarif justru memicu pertanyaan tentang transparansi dan siapa yang diuntungkan. Kasus-kasus pungutan tarif layanan di sektor pelabuhan dan parkir menjadi perhatian
karena menyentuh langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Polemik mencuat ketika rencana kenaikan tarif pas masuk pelabuhan Sri Bintanpura menuai penolakan keras publik dan kritik dari DPRD Kepri karena dinilai minim koordinasi dan membebani masyarakat. Pemerintah daerah termasuk Gubernur Kepri secara terbuka meminta penundaan bahkan pembatalan. Sementara Pelindo tetap mendorong kenaikan dengan alasan peningkatan layanan. Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang mengusut dugaan korupsi dalam pengelolaan tarif tersebut. Namun hingga kini, kasusnya masih belum menunjukkan kejelasan. Hal ini menegaskan bahwa persoalan tarif bukan sekedar kebijakan, melainkan juga potensi adanya penyimpangan pengelolaan keuangan. Persoalan serupa juga terjadi di sektor parkir. Praktik parkir liar dan tanpa karcis masih marak di Tanjung Pinang meski telah dilakukan penertiban. Kondisi ini berdampak pada tidak tercapainya target pendapatan asli daerah. Pemerintah berencana menaikkan tarif parkir dan mendorong sistem parkir digital dan pembayaran non-tunai mulai 2026. Namun satu hal yang jelas, persoalan tarif bukan soal angka, melainkan tata kelola dan juga pengawasan. Publik berhak tahu kemana uang mereka mengalir dan apakah benar kembali sebagai pelayanan. Pemerintah pusat kini tengah menyoroti kinerja Bea dan Cukai. Menteri Keuangan menekankan pentingnya pengawasan ketat arus barang, kepatuhan aturan, dan penertiban distribusi lintas wilayah. Tujuannya jelas, mencegah kebocoran, menutup celah penyeludupan, dan menata arus logistik nasional. Namun bagi wilayah kepulauan yang bergantung pada pasokan dari luar, kebijakan ini tentunya berdampak langsung pada ketersediaan dan harga bahan pokok. Sepanjang 2025, GoTV News mencatat lonjakan harga dan kelangkaan bahan pokok di sejumlah daerah di Kepri. Di Tanjung Pinang, harga cabai merah menembus Rp60.000 per kilogram, daging beku mencapai Rp130.000. Sedangkan di Bintan, ayam potong langka dan stok beras menipis. Cuaca buruk, distribusi terhambat, dan pengetatan arus barang menjadi pemicu utama. Pemerintah daerah merespon lewat operasi pasar, sidak, serta koordinasi lintas instansi di Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun. Namun meski stok diklaim aman, harga di lapangan belum sepenuhnya terkendali. Pengetatan aturan bukan masalah, pengawasan juga penting. Namun ketika kebijakan pusat diterapkan tanpa kepekaan wilayah, yang terdampak pertama adalah masyarakat. Apakah mekanisme khusus untuk daerah kepulauan sudah benar-benar disiapkan? Kelangkaan bahan pokok di Kepulauan Riau adalah alarm peringatan, bukan untuk melemahkan pengawasan, tetapi untuk memperbaiki koordinasi. Aturan pusat harus berjalan, namun daerah kepulauan membutuhkan fleksibilitas logistik. Tantangannya kini bukan sekedar menjaga keamanan distribusi, tetapi memastikan kebijakan pusat tidak memutus urat nadi pasokan daerah. Tahun 2025 memperlihatkan wajah Kepulauan Riau yang sesungguhnya, strategis, rawan sekaligus krusial. Dari mafia tanah, TPPO, narkoba, tambang ilegal, hingga kenaikan tarif publik dan kelangkaan bahan pokok, semuanya berpangkal pada dua hal, yaitu tata kelola dan keberpihakan. Penindakan memang dilakukan, regulasi terus diperketat, namun masalah terus berulang karena celah belum sepenuhnya ditutup. Tantangannya kini adalah memastikan negara hadir secara konsisten, adil, dan berpihak kepada kepentingan publik sebelum dampaknya kian meluas. Untuk itu, GoTV News akan terus mengawal isu-isu yang terjadi di Kepulauan Riau.